Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Wahida dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membuat video tugas dari guru bahasa Indonesia saya tentang organ tubuh manusia, dan di sini saya mengambil sumsum tulang belakang. Nah, pasti teman-teman penasaran bukan? Apa sih itu sumsum tulang belakang? Nah, yuk simak video saya lebih lanjut. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa itu sumsum tulang belakang? Sumsum tulang belakang adalah jaringan yang berbentuk tabung dan terletak di dalam tulang belakang. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk mengirimkan sinyal saraf dari otak ke seluruh tubuh. Sumsum tulang belakang merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Sumsum tulang belakang membentang di tengah punggung dan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu leher, dada, punggung, panggul, dan juga tulang ekor. Panjang sumsum tulang belakang satu orang dengan yang lainnya bervariasi ya teman-teman. Akan tetapi, ahli medis memperkirakan perempuan memiliki sumsum tulang belakang sepanjang 43 cm, sementara laki-laki sekitar 45 cm. Sumsum tulang belakang terbagi dalam 3 bagian, yaitu serviks, leher, toraks, dada, dan lumbar punggung bagian bawah. Nah, organ ini juga dilindungi oleh 3 lapisan jaringan, yaitu dura mater, acrohid mater, dan juga pia mater. Para dokter biasanya menyebut ketiga lapisan ini dengan sebutan meninges. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah dura mater. Lapisan terluar meninges sumsum tulang belakang. Lapisan ini memiliki tekstur yang kuat. Yang kedua adalah acrohid mater. Lapisan tengah penutup sumsum tulang belakang. Yang ketiga adalah pia mater. Lapisan terdalam yang bersentuhan langsung dengan sumsum tulang belakang. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu sumsum tulang belakang? Dan sekarang mari kita beralih ke fungsinya. Betul sekali. Yang pertama adalah gangguan sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah kelemahan atau kelumpuhan anggota badan. Yang ketiga adalah kehilangan rasa. Yang keempat adalah perubahan refleksi. Yang kelima adalah kehilangan kontrol buang air kecil atau buang air besar. Yang keenam adalah kejang otot yang tidak terkendali. Yang ketujuh adalah sakit punggung. Apa sih penyebab gangguan sumsum tulang belakang? Fungsi-fungsi penting dari sumsum tulang belakang ini adalah fungsi utama sumsum tulang belakang adalah membawa sinyal saraf ke seluruh tubuh. Secara detail, sinyal atau pesan yang dibawa oleh saraf ini memiliki 3 tugas penting untuk tubuh manusia, yaitu yang pertama adalah membawa sinyal dari otak. Sinyal yang dikirimkan otak melewati sumsum tulang belakang akan mengontrol setiap gerak-gerik manusia. Selain itu, sinyal tersebut juga bertugas untuk mengarahkan fungsi otonom atau yang tidak disengaja tubuh, seperti laju pernapasan, detak jantung, fungsi usus, hingga fungsi kandung kemih. Yang kedua adalah membawa informasi ke otak. Sinyal dari bagian-bagian tubuh yang melewati saraf sumsum tulang belakang juga dapat mengirimkan pesan kembali ke otak. Contohnya adalah sensasi sentuhan, tekanan, dan rasa sakit. Yang ketiga adalah mengelola refleks tubuh. Sumsum tulang belakang juga mampu bertugas secara independen atau tanpa melibatkan otak. Dalam mengendalikan refleks motorik, misalnya sumsum tulang belakang mengelola refleks patella, yaitu refleks ketika seseorang menggerakkan kaki secara tidak sengaja ketika tulang kering atau lututnya diketuk oleh orang lain. Teman-teman, tahu nggak sih apa sih gejala yang bisa berdampak pada sumsum tulang belakang? Apa ya? Gangguan sumsum tulang belakang dapat berasal dari luar maupun dalam sumsum tulang belakang ya kawan-kawan. Nah, kerusakan dari luar sumsum tulang belakang disebabkan oleh kompresi sumsum tulang belakang atau cedera. Sumsum tulang belakang dapat terkompresi karena patah tulang, degenerasi tulang belakang, atau kelainan.
seperti hematoma, tumor, atau herniasi diskus. Nah, kerusakan pada sumsum tulang belakang dapat disebabkan oleh sejumlah gangguan seperti yang pertama adalah rongga berisi cairan, yang kedua adalah penyumbatan pasokan darah, yang ketiga adalah kekurangan vitamin, yang keempat adalah penyakit autoimun. Nah, yang kelima adalah skoliosis ganda, dan yang keenam atau yang terakhir adalah sifilis. Nah, teman-teman pasti penasaran bukan bagaimana sih caranya mendiagnosis gangguan sumsum tulang belakang? Ada beberapa cara untuk mendiagnosis gangguan sumsum tulang belakang. Seperti yang pertama adalah sinar X untuk memeriksa patah tulang atau tumor. Yang kedua adalah MRI, tulang belakang atau pemindaian CT tulang belakang untuk menunjukkan area tekanan pada kanal tulang belakang. Yang ketiga adalah miografi untuk menentukan lokasi keberadaan kelainan sumsum tulang belakang. Nah, yang keempat adalah elektrogram untuk menentukan akar saraf yang terlibat secara tepat. Gangguan sumsum tulang belakang dapat berasal dari luar maupun dalam sumsum tulang belakang ya kawan-kawan. Nah, kerusakan dari luar sumsum tulang belakang disebabkan oleh kompresi sumsum tulang belakang atau cedera. Sumsum tulang belakang dapat terkompresi karena patah tulang, degenerasi tulang belakang atau kelainan seperti hematoma, tumor, atau herniasi diskus. Nah, kerusakan pada sumsum tulang belakang dapat disebabkan oleh sejumlah gangguan seperti yang pertama adalah rongga berisi cairan, yang kedua adalah penyumbatan pasokan darah, yang ketiga adalah kekurangan vitamin, yang keempat adalah penyakit autoimun. Nah, yang kelima adalah skoliosis ganda, dan yang keenam atau yang terakhir adalah sifilis. Nah, teman-teman pasti penasaran bukan bagaimana sih caranya mendiagnosis gangguan sumsum tulang belakang? Ada beberapa cara untuk mendiagnosis gangguan sumsum tulang belakang. Seperti yang pertama adalah sinar X untuk memeriksa patah tulang atau tumor. Yang kedua adalah MRI, tulang belakang atau pemindaian CT tulang belakang untuk menunjukkan area tekanan pada kanal tulang belakang. Yang ketiga adalah miografi untuk menentukan lokasi keberadaan kelainan sumsum tulang belakang. Nah, yang keempat adalah elektrogram untuk menentukan akar saraf yang terlibat secara tepat. Teman-teman harus tahu juga dong cara mengobati gangguan sumsum tulang belakang ini. Perawatan untuk gangguan sumsum tulang belakang bergantung pada lokasi dan tingkat keparahan kondisi tersebut. Bagi bagian orang, penyebabnya mungkin tidak dapat disembuhkan. Tetapi perawatan sesuai petunjuk tim perawatan kesehatan akan membantu mencegah komplikasi lebih lanjut. Perawatan untuk gangguan sumsum tulang belakang dapat meliputi yang pertama adalah terapi fisik atau latihan. Yang kedua adalah memodifikasi aktivitas. Yang ketiga adalah operasi bila dibutuhkan. Dan yang keempat adalah menggunakan obat-obatan untuk membantu mengendalikan masalah seperti difusi usus dan juga kandung kemih, nyeri, spasmi otot, tekanan darah, dan juga masalah kesehatan lainnya. Tindak lanjuti perawatan dengan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang dapat membantu dan mengawasi rencana terapi rehabilitasi jangka panjang. Nah, bagaimana pembahasan tentang sumsum tulang belakang ini? Menarik bukan? Semoga ulasan tadi bisa bermanfaat bagi saya dan kita semua. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.